Shalom adik-adik, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman pada hari ini, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba Kak Paul, Kak Yesus dan Kak Kelvin ya Tuhan, kami menyampaikan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan pesan-pesan yang Engkau akan sampaikan bisa kami dengar bersama-sama Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, perlengkapi kami semua ya Tuhan yang memberikan firman dan juga mendengarkannya supaya kami bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk bacaan kita pada minggu ini di tanggal 16 Januari tahun 2022 adalah dari Matius, Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 ayat sampai ayat 4. Kakak bacain ya. Injil Matius yang pasalnya kelima ayat pertama hingga keempat. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Oke, pada minggu ini tanggal 16 Januari tahun 2022 kita akan belajar tentang Yesus Kristus sumber kebahagiaan. Oke, kita akan belajar banyak tentang kebahagiaan. Di sini nggak hanya Kak Paul yang akan belajar tentang kebahagiaan, tapi juga ada Kak Martin dan Kak Alicia. Kenapa kebahagiaan? Karena kalau misalnya kita dilihat di Injil Matius ini ada banyak sekali kata di setiap ayat itu, kata depannya berawal dari berbahagialah. Coba kita lihat ya. Ayat yang ketiga berbahagialah. Keempat berbahagialah, ayat kelima berbahagialah, ayat keenam berbahagialah, ayat ketujuh berbahagialah, ayat ke-8 berbahagialah, ayat ke-9 berbahagialah, ayat ke-10 berbahagialah, dan ayat ke-11 ada berbahagialah. Dan yang ke-12 ada lagi bersukacita dan bergembira. Total ada 10 item berbahagialah. Tapi di sini ada yang sedikit membingungkan kalau menurut kita, karena di ayat yang ketiga dan keempat yang kita bahas ini tentang berbahagia itu malah kontras dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau ngomong soal bahagia, itu kan berarti kita ngomong soal keadaan, ya kan? Misalnya kalau di kacamata besar kita, kalau bahagia itu ya kalau misalnya hidup berkelimpahan, bukan berkecukupan, berkelimpahan, terus sukses, ya kan? Di pendidikan misalnya, di sekolah ranking 1 terus kalau misalnya di sekolah itu yang paling favorit IPA, kita bisa masuk IPA kalau di SMA, ya kan? Terus misalnya juga kalau di SMK kita berprestasi terus habis itu nanti setelah itu kita dapat jalur undangan khusus masuk ke universitas yang kita mau, yang kita minati dengan jurusan yang sesuai dengan permintaan kita dan minat kita. Itu adalah konsep bahagia yang menurut kita atau kita secara umum itu adalah konsep bahagia. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti dari bahagia itu? Bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dalam kurung bebas dari segala yang menyusahkan dan beruntung. Nah, ada beruntung, bebas dari segala kesusahan. Nah, itu merupakan alat ukur dari yang saat ini. Maksudnya itu merupakan barometer dari sebuah kebahagiaan, subjek kebahagiaan. Tapi di sini yang kita mau belajar kebahagiaan versinya Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga dan keempat, coba lihat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Ada lagi yang selanjutnya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Di sini ada miskin berduka cita. Itu adalah keadaan yang benar-benar nggak mengenakan sebenarnya. Kalau miskin, mana ada sih miskin bahagia, ya kan? Mana ada sih duka cita itu bahagia, kita harus kehilangan orang kita bahagia. Kan jarang kita menemukan kayak gitu. Kalau misalnya terus ada momen duka cita terus kita bahagia, itu ya bisa dipertanyakan kenapa gitu kan. Itu yang akan kita bahas. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita ngomong soal bahagia ya pasti kan itu kan akan berkaitan dengan segala macam yang tadi kakak sudah bilang, kaya dan segala macam.
Tapi coba kita lihat lagi dari segala yang tadi kakak udah sebutkan, kaya, sukses dan segala macam. Di balik kekayaan itu pasti juga ada kesengsaraan. Misal dengan banyaknya uang, kita kemana-mana akan merasa tidak nyaman atau bisa disebut insecure. Kita bawa banyak uang di jalan takut dijamret. Misalnya kita sukses, misalnya kita punya penemuan-penemuan, misalnya contohnya paling gampang kayak Bill Gates, itu kita akan mulai menemukan insecure dalam diri kita itu kayak apa ya? Kita punya ilmu, kita takut disaingi, kita takut perusahaan kita akan jatuhkan oleh perusahaan orang lain. Contohnya lagi, misalnya kita punya kekuasaan, misalnya nanti kalau kita udah kerja ya, jadi CEO atau direktur atau manajemen tinggi, itu nanti kita akan merasa kayak gimana ya? Kita di posisi paling atas, belum tentu kita juga bahagia. Bisa jadi kita juga mendapatkan tekanan untuk membuat menjadi lebih baik, perusahaan jadi lebih baik atau segala macam. Itu kalau kita bicara soal kekuasaan. Misalnya, kalau misalnya kita nanti punya cita-cita jadi tentara, udah sampai jadi jenderal nih, atau di polisi udah sampai di bintang 4 misalnya, punya pasukan segala macam, itu kan kita akan mempunyai sisi insecure dalam diri kita. Jadi belum tentu apa yang tadi kakak sebutkan tadi, kaya, punya kekuasaan, sukses, itu menjadi tolak ukur bahagia. Nah, maka dari itu di sini akan dibahas sama kakak Alvin juga kak Prisil, konsep bahagia menurut Tuhan Yesus yang tadi, miskin dan dalam duka cita. Oke, saya kembalikan ke kak Alvin dan kak Prisil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, oke. Jadi yang sudah dijelaskan Kak Paulus itu konsep kebahagiaan, konsep miskin, duka cita menurut Tuhan itu seperti apa sih Kak? Kalau menurut yang duniawi itu kan seperti yang tadi sudah dijelaskan Kak Paulus, tentang jabatan, kaya, terus apalagi yang bisa membuat sesuatu kita itu bahagia, juga miskin. Kalau miskin itu kan kalau di konsepnya duniawi itu kan kita serba berkekurangan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya orang lain punya terus kita punya, orang lain punya terus kita nggak punya, ya kan? Itu adalah menurut konsep kebahagiaan menurut dunia. Miskin menurut duniawi. Terus yang berduka cita itu adalah ketika kita kehilangan sesuatu atau kita sedang ada orang terdekat kita yang meninggal, terus kita berduka cita tentang itu adalah menurut itu adalah konsep duniawi yang memang ada di dunia. Tetapi di sini konsep kebahagiaan menurut Tuhan itu beda sama yang kayak yang di dunia ini. Kalau konsepnya Tuhan yang konsep kebahagiaan Tuhan adalah ketika kalian melakukan semuanya itu dengan ikhlas gitu. Jadi nggak ada tanpa pamrih atau ketika kalian punya ketika kalian mau bergantung sama Tuhan, pasti kalian akan menjadi orang yang akan selalu bahagia walaupun kalian ada kekurangannya, ada memang yang membuat kita itu ganjel gitu loh. Seperti kita nggak punya ini nih tapi orang lain punya, tapi kita nih adalah bersyukur. Nah, jadi yang konsepnya Tuhan itu, konsep kebahagiaannya Tuhan adalah kita itu harus bersyukur. Karena kalau misalnya kita bersyukur dengan apapun keadaan kita, pasti kita akan bahagia. Walaupun kita hanya mempunyai, misalnya nih kalian mau berbagi roti ke teman kalian, itu kan aku cuma punya satu roti, tapi temanku ini lapar. Jadi kita membagi ini roti itu ke teman kita, itu akan ada rasa tersendiri. Nah, terus konsep miskin juga menurutnya si Tuhan itu adalah konsep yang memang kita ini bergantung sama Tuhan gitu. Memang kita ini bergantung sama Tuhan, dan kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa juga gitu di dunia ini nih. Kita mau punya apa sih kalau nggak semuanya itu dari Tuhan gitu. Jadi konsep miskin di sini adalah bukan yang miskin tentang harta dan apapun itu, tapi miskinnya adalah kita ini miskin di hadapan Tuhan gitu. Apa sih? Kita lo punya harta, semua jabatan, itu kan yang punya itu Tuhan semua, dan kelak akan dikembalikan. Nah, terus yang terakhir nih, konsep yang berduka cita. Konsep berduka cita itu adalah bukan yang ketika
ada orang yang meninggal terus kita dihibur gitu. Enggak, konsep berduka cita menurut Tuhan adalah konsep ketika kita itu sudah melakukan dosa. Kita ini berduka cita akan tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan gitu. Makanya kita patut sedih. Aduh, kenapa ini aku melakukan dosa? Misalnya hari ini aku melakukan dosa, terus nanti kalian evaluasi pada di malam hari itu kenapa gitu. Maksudnya sedih kalau kenapa kita bisa melakukan dosa. Nah, seperti itu adalah konsep yang diterangkan sama Tuhan, bukan yang seperti yang di dunia. Dan konsep Tuhan ini bisa kalian terapin juga di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penerapan konsep yang ketiga konsep ini akan dijelaskan sama Kak Prisil. Oke, silakan Kak Prisil. Nah teman-teman, gimana tadi kita udah dengerin dari Kak Paul dan juga Kak Calvin. Next, kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang Matius 5 ayat 1-4. Nah, yaitu tentang untuk tema pembelajaran hari ini, yaitu tentang Yesus sebagai sumber kebahagiaan kita. Terkadang di kondisi yang gak menyenangkan nih ya, atau dihadapi sebuah masalah atau struggle gitu ya, kita condong untuk lari dari masalah itu. Jadi kita condong untuk lari dari masalah, dan kita untuk kita lebih mencari kesenangan ya, kesenangan sementara gitu ya, entah nongkrong sama temen atau jalan sama temen atau apapun gitu ya. Mungkin kita punya pelarian tertentu gitu ya. Tapi teman-teman sadar nggak sih, kesenangan itu nggak bertahan lama. Kayak bertahannya paling cuman sehari, 2 hari, atau sebulan, atau bahkan kurang dari sebulan gitu ya. Nah, di sini kakak mau kasih resep spesial buat kalian. Resep spesial apa tuh? Resep bagaimana di saat kita dihadapkan sebuah masalah, kita tetap punya damai sejahtera. Karena kan kalau kita dihadapkan masalah, kita tuh kadang suka feel kayak, aduh, aku takut Tuhan. Aduh, kayak ada feel yang istilahnya nggak tenang gitu ya di dalam hati kita ya. Kadang kita tuh udah kayak nggak apa-apa, bisa, tapi kan tetap aja kadang ya nggak tahu ya, kita sebagai manusiawi gitu ya merasa takut gitu ya. Kadang kita kayak, aduh Tuhan, aku kok masih deg-degan ya gitu ya. Nah, di sini kalau mau kasih resep gimana caranya hadapi masalah tapi kita tetap punya damai sejahtera Tuhan, ya kan? Gimana nih, kok bisa gitu ya? Caranya adalah kita lari ke Tuhan. Lari ke Tuhan. Kok bisa lari ke Tuhan ya? Yuk kita sama-sama buka di Yohanes 16 ayat 33. Teman-teman boleh pause dulu untuk sambil cari Yohanes 16 ayat 33, dan kalau udah ketemu boleh di play lagi. Sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, yang mau Kak quote di sini apa sih? Yaitu rest in our suffering. Maksudnya rest in our suffering itu kayak mana? Kayak gimana gitu ya? Maksudnya adalah Tuhan mau di dalam setiap struggle yang kita punya, di dalam masalah atau problem yang kita hadapi, atau pergumulan, mungkin kita punya pergumulan pribadi lepas pribadi, kita itu tetap ada damai sejahtera Tuhan. Tetap kita di dalam hati punya damai sejahtera Tuhan gitu ya teman-teman. Kita lari ke hadirat Tuhan, kejar hadirat Tuhan dan juga damai sejahtera Tuhan. Jadi bukan mengejar kesenangan-kesenangan yang hanya bertahan temporari ya, kayak atau temporary gitu ya, enggak. Tapi mengejar kebahagiaan atau damai sejahtera yang last long, last bahkan sampai kita tua gitu ya teman-teman. Tuhan mau kita lari ke hadirat Tuhan, kita kejar hadirat Tuhan dan juga damai sejahtera Tuhan, ya kan? Nah, untuk bisa datang
kehadiran Tuhan, untuk bisa merasakan kehadiran hadirat Tuhan. Cara kita itu beda-beda, orang-orang beda-beda. Mungkin ada yang merasa lebih lebih merasa sampai hadirat Tuhan atau merasakan Tuhan dengan mereka berdoa. Ada juga yang merasa mereka sampai ke hadirat Tuhan atau merasakan Tuhan ketika mereka nyanyi, atau mereka main musik, atau apalagi ya, baca Alkitab saat teduh. Banyak, beda-beda ya kan, beda-beda cara orang, dan beda-beda juga approaching-nya Tuhan gitu loh. Approaching-nya Tuhan, bagaimana Tuhan itu menggapai kalian tuh beda-beda caranya teman-teman. Dan gak ada yang salah teman-teman dari cara-cara ini. Mau kalian cara lewat penyembahan, lewat doa, lewat baca Alkitab, gak ada yang salah. Semua benar selama harus ada yang di garis bawahi ya. Semua cara tuh sama selama akhirnya itu atau tujuannya itu adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain loh ya. Bukan yang lain. Tujuannya, selama tujuannya itu Tuhan Yesus, tidak ada yang salah teman-teman caranya. Apapun itu caranya, mau pakai cara kalian ya, itu kayak tadi kakak bilang, mau pakai doa, penyembahan, baca Alkitab saat teduh, semuanya sama teman, selama itu tujuan akhirnya itu Tuhan Yesus ya, bukan yang lain ya teman-teman. Nah, happiness atau pelarian yang kita masih punyain sampai sekarang, entah kalian punya pelarian pribadi lepas pribadi, maksudnya pelarian ini adalah ketika kalian dihadapkan sebuah masalah, kalian bukan menghadapi masalah itu, tapi kalian mencari foya-foya, let's say ya, bahasa halusnya foya-foya gitu ya. Nah, happiness atau pelarian ini yang mungkin masih kita punyai sampai sekarang ini, ya kan? Itu tidak akan pernah ya, harus digarisbawahi, tidak akan pernah bisa menyelesaikan problem hati kita. Iya teman-teman, I said that. Ya, setiap pelarian yang kita punya, entah apapun itu pelarian yang kalian punya, yang mungkin bikin yang istilahnya, pertama ketika kalian lagi nggak enak, nggak tenang, terus bikin kalian later tenang atau lebih waras kayak gitu, itu tidak akan pernah menyelesaikan problem yang ada di sini teman-teman. Enggak teman-teman, karena apa? Karena pelarian-pelarian yang seperti itu yang kita punyai, atau hal-hal duniawi itu bersifat sementara ya teman-teman, temporary. Karena ya bisa banyak hal sih. Yang pertama mungkin karena kita sebagai manusia, dan sangat manusiawi seorang manusia merasa bosan, atau kita sudah mulai jenuh dengan pelarian itu. Tapi yang bisa menyelesaikan problem yang ada di sini, atau rasa-rasa mungkin kayak anxious, kayak merasa gugup, nervous, atau perasaan yang istilahnya perasaan negatif yang ada di dalam hati kita, itu tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan pelarian-pelarian yang ada. Tapi yang bisa adalah damai sejahtera Tuhan. Nah, di sini kakak mau quote sedikit kata-kata atau statement dari C.S. Lewis. Dia bilang gini, life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. Artinya, hidup dengan Tuhan itu bukan berarti kita tidak akan menghadapi sebuah kesusahan atau struggle atau problem. Tapi hidup sama Tuhan itu kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian yang datangnya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Itu teman-teman. Dan kakak juga harap lewat firman yang boleh Kak Paul, Kak Calvin sampaikan hari ini bisa juga menjadi pelajaran buat kita semua, even buat kakak-kakaknya sendiri yang menyampaikan. Dan tetap terus bergantung sama Tuhan teman-teman, karena kita nggak bisa bergantung sama manusia. Tetap bergantung sama Tuhan, tetap taruh kebahagiaan kalian sama Tuhan, oke?
Jangan taruh kebahagiaan kita ke hal yang lain, ke hal yang temporary, ke hal yang hanya sementara, tapi bergantunglah sama Tuhan, karena Tuhan yang akan kasih damai sejahtera yang sejati. Oke? Semoga firman yang Kak Calvin, Kak Paulus boleh sampaikan ini bisa menjadi rema, bisa juga menjadi reminder buat kita semua, bahkan buat kakak-kakaknya sendiri. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri firman hari ini, kakak mau berdoa sama-sama buat kita semua. Yuk teman-teman, kita berdoa sama-sama bareng. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu lewat Kak Calvin, Kak Paulus, juga Kak Prisil. Kami percaya Tuhan, apapun yang keluar dari mulut kakak-kakak ini, itu semua bukan dari akal pikiran kakak-kakaknya, tapi kami percaya Tuhan, apa yang kakak-kakak boleh sampaikan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap adik-adik, baik mereka di dalam studi mereka, di sekolah, baik juga mereka dalam ujian-ujian mereka, ulangan-ulangan harian, baik juga mereka di dalam pertemanan mereka, di dalam keluarga. Tuhan Yesus mau berkati setiap adik-adik lain ini Tuhan. Tuhan Yesus mau berkati, Tuhan Yesus mau lindungi, Tuhan Yesus berikan kepintaran bagi untuk setiap adik-adik ini. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu melingkupi mereka semua. Kami percaya urapan-Mu, kasih karunia-Mu terus menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak layan, baik mereka yang masih di dalam studi, baik mereka juga yang bekerja. Tuhan Yesus mau berkati. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu, urapan-Mu melingkupi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk firman hari ini. Kami percaya Tuhan untuk firman hari ini boleh juga menyertai, boleh juga untuk menjadi rema untuk setiap orang yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu, urapan-Mu melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.